pembakaran hutan dan lahan di Desa Teluk Rendah Ilir. Pemerintah Provinsi Jambi membentuk 50 posko terpadu Satgas Karhutla di wilayah yang rawan kebakaran. BMKG Jambi rekomendasikan teknologi modifikasi cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 28 Juli 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Nastasya Laga, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni serta Damkar Kabupaten Tebo pada Jumat siang berhasil memadamkan api di lahan perkebunan warga yang terjadi di 2 lokasi. Menerima laporan adanya lahan perkebunan yang terbakar di Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, tepatnya di Pal 9. Petugas gabungan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Tebo langsung menuju ke lokasi untuk memadamkan api. Di lokasi, petugas langsung berjibaku untuk memadamkan api yang semakin membesar. Usai berjibaku menyemprotkan air ke titik kebakaran, petugas gabungan akhirnya berhasil memadamkan api di lahan masyarakat tersebut. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun lahan yang terbakar tidak mencapai 1 hektar. Di hari yang sama, petugas gabungan di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang juga berhasil memadamkan api di salah satu lahan kebun karet milik warga yang berada di Unit 2 Kelurahan Mandiri Agung. Petugas gabungan berhasil masuk ke lokasi kejadian dan berjibaku memadamkan api selama kurang lebih 2 jam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun luas lahan terbakar mencapai lebih kurang 1 hektar. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi akan membentuk 50 posko terpadu Satgas Karhutla sebagai upaya mitigasi penanganan dan penanggulangan kebakaran di Provinsi Jambi pada tahun 2024. Inisial AP, warga Kecamatan Tebo Ilir berusia 37 tahun tertunduk lesu saat diamankan petugas kepolisian. Pelaku diamankan usai diketahui melakukan pembakaran di lahannya sendiri di wilayah Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Aksi pelaku pertama kali diketahui oleh pemerintah desa setempat. Saat itu, kepala desa yang didampingi tokoh masyarakat melakukan patroli karhutla di kebun warga. Menemukan adanya gumpalan asap dari salah satu lahan perkebunan. Para pemerintah desa pun langsung ke lokasi dan menemukan adanya lahan terbakar. Pemerintah desa langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebo Ilir. Usai menerima laporan, petugas kepolisian langsung bergerak menuju ke lokasi. Berbekal kesaksian dari masyarakat dan juga barang bukti, petugas berhasil mengamankan pelaku. Wakil Kepala Polres Tebo Kompol Cahyono Yudi Sumarsono mengatakan, pelaku memulai aksinya pada Rabu pagi 24 Juli 2024 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, dengan membersihkan semak belukar dan anak kayu di kebunnya yang terletak di Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Semak tersebut kemudian ditumpuk menjadi beberapa tumpukan yang selanjutnya dibakar menggunakan bahan bakar jenis solar dan pemantik api yang telah disiapkan sebelumnya. Saat petugas tiba di lokasi pembakaran, pelaku sudah tidak berada di tempat. Petugas kemudian mendatangi kediaman pelaku, namun pelaku juga tidak ditemukan di rumahnya. Personel Polsek Tebo Ilir menerima informasi dari perangkat desa bahwa pelaku menyerahkan diri. Petugas langsung mengamankan pelaku di penyeberangan Desa Teluk Rendah Pasar dan membawanya. Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo, Kabupaten Tebo. Kemudian hasil dari tebasan tersebut dilakukan penumpukan, setelah tertumpuk, kemudian dibakar menggunakan minyak solar yang sudah disiapkan, kemudian dilakukan pembakaran. Atas perbuatannya, pelaku pembakaran hutan dan lahan ini dikenakan pasal 78 ayat 4 Jungto pasal 50 ayat 2 huruf B Undang-Undang RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun
dan denda paling banyak 7,5 miliar rupiah. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Polres Muaro Jambi gencar melakukan patroli di kawasan lahan yang rawan terbakar. Upaya tersebut untuk meminimalisir luas kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, terutama di musim kemarau. Ancaman kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau masih terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Selain menimbulkan kerugian ekonomi, karhutla juga membahayakan kesehatan masyarakat, serta mengancam kehidupan tumbuhan dan beragam habitat satwa yang dilindungi. Guna meminimalisir terjadinya karhutla, Kepolisian Resort Muaro Jambi bersama tim Satgas gencar melakukan patroli terutama di daerah rentan terbakar, serta memanfaatkan sekat kanal di lahan gambut untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selain patroli, Polres juga gencar mensosialisasikan maklumat Kapolda Jambi tentang sanksi pidana dan denda bagi setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaku pembakaran hutan dapat dikenakan sanksi pidana 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Kepala Bagian Operasional Polres Muaro Jambi AKP Rodi Hambali mengatakan, peran Babin Kamtibmas kini terus ditingkatkan untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hingga kini, Polres Muaro Jambi terus melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi selama Juli 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari akan melakukan upaya pemantauan terhadap wilayah potensi air. Ini bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan dalam penanggulangan karhutla. Berbagai upaya dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Batanghari mulai dilakukan BPBD setempat. Salah satunya dengan memetakan potensi sumber air di wilayah rawan karhutla. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan kebutuhan petugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sekretaris BPBD Batanghari Samra Lubis mengatakan, ada 3 titik masuk pada peta kerawanan karhutla, seperti di Kecamatan Bajubang, Muara Tembesi, serta Marosebo-Ulu. Wilayah tersebut memiliki kawasan hutan yang cukup luas, seperti hutan restorasi Tahura Senami, serta hutan lindung Bukit 12. Kawasan hutan itu seringkali menjadi sasaran oknum perambah dengan dibakar, sehingga untuk meminimalisir karhutla diperlukan sumber air terdekat dan mudah dijangkau. Saat ini petugas juga telah menyiapkan beberapa alat operasional pemadaman, seperti mobil tangki berisi air hingga mesin pompa air. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi akan membentuk 50 posko terpadu Satgas Karhutla sebagai bentuk upaya mitigasi, penanganan, dan penanggulangan kebakaran di Provinsi Jambi pada tahun 2024. Pasca menggelar apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan tahun 2024, serta penetapan status siaga darurat karhutla per tanggal 19 Juli hingga 31 Oktober, Pemerintah Provinsi Jambi akan membentuk 50 posko terpadu Satgas Karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bakyuni Deliansyah menjelaskan, posko-posko Satgas Karhutla akan didirikan di seluruh wilayah Provinsi Jambi yang rawan kebakaran. Setiap posko ada 10 petugas gabungan yang terdiri dari 4 orang TNI, 4 orang polisi, serta 2 orang petugas BPBD. Saat ini pembentukan posko terpadu Satgas Karhutla masih dalam tahap perhitungan kebutuhan anggaran. Sementara untuk skema pembentukannya dapat dilakukan sekaligus maupun secara bertahap sesuai kondisi kerawanan kebakaran daerah. Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kita akan menempatkan pasukan di daerah yang kami anggap rawan. Anggaran dari APBD tersedia untuk 11 posko, tapi tadi Pak Gubernur berdiskusi dengan Pak Kapolda dan Pak Danrem untuk menambah sehingga nanti poskonya bertambah menjadi kurang lebih 50 di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Pembentukan posko terpadu Satgas Karhutla dilakukan sebagai upaya mitigasi, penanganan, dan penanggulangan kebakaran di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Sultan Taha Jambi merekomendasikan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk mendatangkan hujan pada Agustus 2024. Karena pada bulan tersebut diprediksi kondisi awan dan kelembaban udara sudah cukup tinggi.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Taha Jambi memperkirakan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan kurang tepat jika dilakukan pada bulan Juli ini. Kepala BMKG Sultan Taha Jambi Ibnu Sulistiono menjelaskan, kondisi awan serta kelembapan udara yang masih rendah dan angin yang kencang tidak mendukung untuk terjadinya pembentukan awan-awan penghujan. Pelaksanaan TMC lebih tepat untuk dilakukan pada Agustus, walaupun wilayah Provinsi Jambi masih dalam periode puncak musim kemarau. Ibnu mengungkapkan kondisi awan dan kelembapan udara yang sudah cukup tinggi pada bulan Agustus sangat berpotensi untuk membentuk awan-awan penghujan jika dilakukan TMC. Berdasarkan perakiraan BMKG pada kondisi normal, potensi terjadinya hujan dengan kategori ringan pada puncak musim kemarau berkemungkinan terjadi pada bulan Agustus. Kondisi awan dan tingkat kelembapan udara yang sudah optimal menjadi perpaduan yang tepat untuk menumbuhkan awan-awan penghujan. Untuk TMC memang di bulan Juli ini memang potensinya karena awan rendah, RH-nya kelembapan udara juga rendah. Untuk bulan Juli belum ada merasa sesuai kalau dilakukan TMC. Namun nanti di bulan Agustus untuk mempercepat terjadinya turunnya hujan, ada potensi awan yang tinggi, R-nya tinggi, itu bisa menjadi potensi dilakukan TMC hujan buatan di Provinsi Jambi. Pada puncak musim kemarau, BMKG mengimbau masyarakat untuk lebih antisipatif dalam mewaspadai kekeringan maupun potensi terjadinya kebakaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, hingga Juli 2024, 61 titik panas terpantau di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Titik panas terbanyak terjadi pada Juli 2024 dengan jumlah 29 titik. Berdasarkan data yang disampaikan Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi, Sri Utami Widyastuti, hingga Juli 2024, 61 titik panas terpantau di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Titik panas itu tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Terbaru, 1 titik panas terdeteksi di Kecamatan Sekernan dengan tingkat kepercayaan sedang. Titik panas terbanyak terjadi pada Juli 2024 dengan jumlah 29 titik. Sri Utami Widyastuti mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar. Hotspot itu adalah titik panas yang terpantau oleh satelit Aquaterra. Jadi belum tentu itu terjadi kebakaran hutan, asalkan ada titik panas disebabkan oleh hal lain selain kebakaran itu juga terpantau. Dalam 1 pekan terakhir, wilayah Kabupaten Muaro Jambi belum diguyur hujan. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi hujan akan terjadi pada 1 dasarian ke depan, dengan intensitas kurang dari 100 pedasarian atau dengan intensitas ringan hingga sedang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 65 desa di Kabupaten Merangin belum mengajukan pencairan dana desa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam segmen menuju Pilkada 2024. Pemda Muaro Jambi telah merampungkan 100% realisasi dana hibah untuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Anggaran mencapai 40 miliar rupiah lebih tersebut diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono memastikan, pemerintah Muaro Jambi telah merampungkan 100% pembayaran naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD untuk suksesnya pemilihan kepala daerah serentak 2024. Dengan total anggaran mencapai 45 miliar 566 juta 375.800 rupiah. Alokasi anggaran puluhan miliar tersebut diantaranya untuk KPU mencapai 31 miliar 316 juta 375.800 rupiah. Kemudian untuk Bawaslu 9 miliar 300 juta rupiah, TNI 950 juta rupiah, dan anggaran hibah untuk Polri mencapai 4 miliar rupiah. Besaran anggaran yang diberikan juga mencukupi jika terjadi pemungutan suara ulang di Kabupaten Muaro Jambi. Namun diharapkan pada pesta rakyat yang digelar secara serentak ini dapat berjalan lancar tanpa adanya PSU.
Nah, kalau ini hanya untuk pilkada ya, kita tidak anggaran untuk PSU. Tapi kemarin kita udah koordinasi dengan KPU. Insya Allah dengan anggaran yang kita alokasikan itu udah juga bisa tercover untuk kegiatan PSU kalau ada nanti PSU. Pemerintah daerah juga mengingatkan kepada instansi yang menerima dana hibah untuk dapat menggunakan anggaran tersebut secara efektif dan efisien, sehingga pada saat pemeriksaan keuangan tidak ditemukan indikasi kesalahan yang berpotensi tersandung kasus hukum. Azam, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, 35 anggota DPRD Batanghari terpilih pada pemilu lalu telah menyerahkan LHKPN-nya ke pihak KPU setempat. Laporan tersebut merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelantikan anggota legislatif terpilih dilakukan. Berkas administratif laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dari semua anggota DPRD Kabupaten terpilih telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, sebelumnya terdapat 4 orang anggota DPRD Batanghari terpilih belum menyerahkan LHKPN. Namun diklaim saat ini sebanyak 35 orang anggota DPRD terpilih pada pemilu lalu sudah menyerahkan serta melengkapi dari syarat administrasi ke pihak KPU. LHKPN tersebut merupakan salah satu persyaratan yang diwajibkan bagi setiap anggota legislatif, dan jika tidak diserahkan maka DPRD terpilih terancam tidak dapat dilantik. Untuk LHKPN per hari ini itu secara keseluruhan ya dari 35 caleg terpilih itu sudah menyampaikan semua secara keseluruhan. Nah, kemarin kita memang ada beberapa kendala, masih ada kekurangan 4 kemarin ya, yang menyampaikan. Setelah menerima semua berkas LHKPN, KPU akan menyurati pemerintah daerah Kabupaten Batanghari dan Sekretaris Dewan DPRD mengenai proses pelantikan. Untuk pelantikan DPRD terpilih dijadwalkan pada 30 Agustus 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Jambi diminta perbaiki juknis pelaksanaan penerimaan siswa baru. Salah satunya sistem zonasi di tingkat SMP yang dianggap masih banyak kekurangan. Panitia khusus atau Pansus Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB Kota Jambi minta Dinas Pendidikan segera perbaiki juknis penerimaan siswa baru, sehingga pelaksanaan PPDB di tahun mendatang dapat berjalan dengan aman dan lancar. Ketua Pansus PPDB DPRD Kota Jambi, Abdullah Taif mengatakan, juknis dalam penjaringan siswa didik baru khusus SMP masih kurang tepat. Salah satunya sistem zonasi yang masih belum tertata dengan baik. Kemudian pembagian wilayah kelurahan dengan jumlah sekolah masih belum rata. Kondisi ini menjadi pemicu terjadi penumpukan siswa di salah satu sekolah dan menyebabkan kekosongan di sekolah lain. Apa yang menjadi temuan-temuan pansus itu kan dapat kita pastikan bahwa di dalam penjaringan siswa di PPDB ini itu tuh juknisnya itu pertama kurang tepat kalau seperti yang saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu, dalam juknis PPDB itu ada pembagian di daerah-daerah, tetapi daerah itu terlalu gemuk, sehingga masyarakat ini tidak bisa masuk. Sementara aturan terbaru ini, masyarakat ini, calon siswa ini cuma bisa daftar satu sekolah satu. Dinas Pendidikan Kota Jambi juga diminta untuk jeli dalam menyikapi persoalan yang terjadi saat ini, sehingga PPDB tahun depan tidak terjadi kesalahan yang sama. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Penanganan longsor secara permanen di Provinsi Jambi wilayah Barat terus dilakukan. Saat ini progresnya sudah mencapai 78,57% dari target pembangunan. Pelan-pelan. Tanah longsor masih kerap menjadi ancaman bagi masyarakat khususnya di wilayah Barat Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Bungo. Daerah yang bergeografis pegunungan itu kerap menjadi langganan longsor setiap tahunnya. Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Wilayah 2 Jambi membangun turap atau dinding penahan tanah di 12 titik daerah rawan longsor. Di antaranya 4 titik di ruas Jalan Bangko Sanggaran Agung, 4 titik di ruas Jalan Sungai Penuh, 3 titik di Bungo, dan 1 titik di Tebo. Hingga saat ini pekerjaan dinding penahan tanah tersebut sudah mencapai 78,57% dari target.
Masih ada sekitar 21,53% yang masih dalam tahap pekerjaan dan ditarget rampung pada tahun ini. Di Satker PJN Wilayah 2, Provinsi Jambi, terdiri dari 4 segmen kegiatan, yang terutama di Bangko Sungai Penuh Tapan, itu terdapat ada 8 penanganan permanen kami di sana. Sekarang berprogres rata-rata 75%. Diharapkan pembangunan dinding penahan tanah tersebut dapat mengurangi peristiwa longsor di Jambi wilayah barat, karena wilayah tersebut menjadi daerah rawan longsor. Joko TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, 65 desa di Kabupaten Merangin hingga saat ini belum mengajukan berkas pencairan dana desa. Padahal sejak Juni lalu telah dilakukan pencairan dana desa tahap kedua. Dari 205 desa yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Merangin, baru 124 desa yang mengajukan pencairan dana desa tahap 2. Sementara 65 lainnya belum melakukan pengajuan. Hal ini karena desa tersebut masih dalam proses pemeriksaan pihak camat, baik dengan progres fisik pembangunan di lapangan maupun administrasi pertanggungjawaban, seperti perpajakan. Ketika dinyatakan layak, barulah camat memberikan surat pengantar pencairan dana desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Surat pengantar pengajuan pencairan dari camat merupakan bagian syarat pencairan dana desa, berupa dokumen laporan penggunaan tahap 1 dana desa tahun 2024. Selain itu, pihak desa juga harus melengkapi bebas persyaratan laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, Andre Fransusman mengatakan, pihaknya sudah minta kepala desa untuk segera melakukan pengajuan pencairan dana desa. Keterlambatan pengajuan pencairan akan menyulitkan desa menyelesaikan kegiatannya dalam waktu yang cukup singkat, bahkan berpotensi menghasilkan pekerjaan yang asal-asalan. Jadi masih ada 65 desa lagi yang belum berproses pengajuan untuk penyaluran dana desa tahap keduanya. Dari pagu total dana desa itu sekitar 169 miliar tahun ini, sudah tersalurkan ke rekening kas desa sebanyak 136 miliar. Jadi kurang lebih itu hampir 80,4%. Sebelumnya, untuk pengajuan pencairan dana desa tahap kedua di Kabupaten Merangin sudah dapat dilakukan sejak Juni lalu. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Kasus DBD di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. Puskesmas Kecamatan Hamparan Rawang mencatat sebanyak 24 kasus DBD terjadi sejak Januari hingga Juli 2024. Kasus demam berdarah denggi DBD di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. 24 kasus DBD terjadi di Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh sejak Januari hingga Juli 2024. Sementara pada tahun 2023 total keseluruhan kasus DBD hanya mencapai 16 kasus. Meningkatnya angka DBD disebabkan cuaca hujan yang sering terjadi di Kota Sungai Penuh, sehingga menyebabkan terjadinya genangan air yang menjadi sarang nyamuk DBD. Kepala Puskesmas Hamparan Rawang Romi Wijaya mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan petugas untuk menghindari resiko penyakit DBD bagi masyarakat, seperti memberikan bubuk ABT maupun melakukan fogging. Nah, untuk kasus demam berdarah itu memang pada tahun 2024 ini ada peningkatan jumlah kasus daripada tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 itu kasusnya tidak sebanyak tahun 2024 ini. Mungkin ini dikarenakan tingginya curah hujan dan adanya musibah banjir. Jadi memang DBD ini biasanya nyamuknya itu suka hidup itu di genangan air. Romi mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat serta membersihkan tempat genangan air yang menjadi media bagi nyamuk untuk berkembang biak. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya dalam menjaga ekosistem dan mencegah pemanasan global, budaya menanam pohon harus digelarakan.
Anda kembali bersama kami saudara dalam segmen advertorial. Budaya menanam pohon harus digelorakan kepada generasi muda bangsa. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim serta mencegah pemanasan global. Penanaman pohon merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim. Karena pohon memiliki beberapa fungsi, yakni sebagai penyedia oksigen, menyerap karbon, pengendali erosi, memberi tempat tinggal bagi habitat untuk satwa liar dan memberikan keindahan alam. Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Agus Sudibyo saat berkunjung di kebun karet milik Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Jambi Ridwan Agus. Di kebun yang terletak di Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari ini, Ketua Dewan Pengawas Agus Sudibyo dan Direktur Keuangan LPP TVRI Raden Sarjono diminta mencoba menderes karet. Agus Sudibyo mengaku senang dapat berkunjung kembali ke Provinsi Jambi karena memiliki hutan yang masih hijau dan terpelihara. Untuk itu, budaya menanam pohon harus digelorakan kepada generasi muda bangsa, karena tantangan ke depan bangsa ini salah satunya permasalahan lingkungan yang harus dihijaukan kembali, sehingga mencegah terjadinya pemanasan global. Setelah menderes karet, Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Keuangan LPP TVRI beserta rombongan juga berkunjung dan memberi makan ikan di tambak milik Raden Mukhtar di Kabupaten Muaro Jambi. Raden Mukhtar mengatakan menjadi pengusaha tambak ikan sudah menjadi mimpinya sejak masih muda. Diharapkan usaha tambak ikan yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi dengan luas mencapai 40 hektar ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ya, saya sudah beli itu udah lama, umur 20 tahun saya sudah beli tanah. Mulai guyur-guyur kalau kata orang Jambi ini kan, untuk membeli tanah ini untuk masa tua, kita bikin kolam, bikin sawah, untuk ketenangan. Berapa hektar? Ya, sekitar 40 hektar. Untuk contoh, kita memelihara ikan, nanti kita bisa tidur di sini. Jadi supaya orang-orang lain bisa mengikuti itu. Supaya artinya untuk yang akan datang itu kemungkinan mudah-mudahan bisa berkembang kan. Raden Mukhtar menargetkan ke depan tambak ikan miliknya dapat dikembangkan menjadi alternatif destinasi wisata yang menawarkan pengalaman yang berbeda dan menarik bagi para pengunjung. Tim redaksi TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka Liga Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamungprajaan atau IKPTK Provinsi Jambi tahun 2024. Liga ini dilaksanakan untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga alumni IKPTK seprovinsi Jambi. Dengan ditendangnya bola secara simbolis oleh Wakil Gubernur Provinsi Jambi Abdullah Sani, Liga Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamungprajaan atau IKAPTK Provinsi Jambi tahun 2024 secara resmi dibuka. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam sambutannya menyampaikan, dengan dibukanya kegiatan Liga IKAPTK tahun 2024 ini, diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan kekompakan antar keluarga alumni IKAPTK seprovinsi Jambi. Sementara itu, Ketua IKAPTK Provinsi Jambi 2024, Kemas Muhammad Fuad berharap kegiatan ini menjadi penyemangat dan kekompakan kepada seluruh keluarga alumni IKAPTK Provinsi Jambi. Beberapa kegiatan kejuaraan dilaksanakan pada kegiatan ini, seperti sepak bola mini soccer, domino, hingga pertandingan biliar. Ratusan perwakilan IKAPTK dari kabupaten kota akan memperebutkan piala bergilir dari masing-masing perlombaan yang dipusatkan di lapangan Jambi Mini Soccer, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pengurus IKAPTK dan semua pihak yang telah menginisiasi, menyelenggarakan serta mensukseskan kegiatan Liga ini. Kita tahu bersama bahwa IKAPTK ini disibukkan dengan kegiatan sehari-hari selaku aparatur sipil negara. Namun alhamdulillah tetap menjaga kesehatan melalui olahraga tetap dikedepankan, salah satunya dengan diadakannya Liga ini. Alhamdulillah hari ini kita bersama tadi dengan Bapak Wakil Gubernur bersama-sama membuka Liga Pamong. Yaitu Liga Pamong ini adalah kegiatan yang dilaksanakan
yang diinisiasi oleh Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Kerajaan atau IKPTK Provinsi Jambi. Alhamdulillah, karena kita pamong, ya, kita berada di pemerintahan, tentunya kita ingin memberikan kontribusi yang terbaik melalui kegiatan positif seperti pelaksanaan liga ini, di mana kita tahu liga ini adalah bagian daripada kegiatan olahraga. Selain meningkatkan silaturahmi dengan dilaksanakan kegiatan Liga Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Kerajaan menjadi wadah alumni IKAPTK untuk berkontribusi dan memajukan pemerintahan antar kabupaten kota seprovinsi Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Kejati Jambi menerima 254 surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan dari kepolisian. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Kejati Jambi telah menerima 254 SPDP dari penyidik kepolisian. Dari ratusan SPDP tersebut, 133 perkara diantaranya telah naik ke proses persidangan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima sebanyak 254 surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan atau SPDP dari penyidik kepolisian. SPDP itu diterima Jaksa Penuntut Umum dari beberapa kasus perkara yang ditangani penyidik sejak Januari hingga Juli 2024. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermon De Cristo mengatakan, dari 254 surat SPDP tersebut, 181 berkas perkara diantaranya telah memasuki tahap 1 atau pemberkasan. 133 berkas perkara telah memasuki tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka. Untuk perkara yang dominan ditangani Jaksa Penuntut Umum yakni kasus penyalahgunaan narkoba. Selain menindaklanjuti perkara tindak pidana umum, Kejaksaan Tinggi Jambi turut menindaklanjuti dan menyelesaikan 8 perkara tindak pidana pemilihan umum tahun 2024. Perkara pemilu itu ditemukan di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Jambi. Selaku penuntut umum, Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima SPDP sebanyak 254 perkara. Kemudian dari 254 perkara ini telah tahap 1 181 perkara. Dari 181 ini penuntut umum telah melimpahkan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 sebanyak 133 perkara. Selain menyelesaikan perkara hingga ke ranah persidangan, sebagai implementasi kebijakan Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi Jambi turut menyelesaikan 15 perkara melalui restoratif justice. Di antaranya kasus KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, penipuan, penganiayaan, Undang-Undang Kekerasan, penggelapan, hingga perkara penadahan. Asar TVRI Jambi melaporkan. Guna memenuhi kebutuhan hidup, seorang wanita di Jambi memilih usaha budidaya hewan jangkrik. Sekali panen jangkrik mampu meraup omset hingga jutaan rupiah. Inilah salah satu peternak jangkrik yang berada di Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Halaman rumah dijadikan tempat pembudidayaan serangga jenis jangkrik. Jangkrik di peternakan ini sering bersembunyi di balik kotak telur dan tumpukan daun kering di dalam kandang kayu buatan layaknya di habitat aslinya. Selain menguntungkan, beternak jangkrik juga terbilang sederhana dalam perawatannya. Jangkrik bisa diberi pakan sayuran hijau yang banyak mengandung air seperti sawi bayam dan daun ubi. Peternak jangkrik Tika mengatakan, ide budidaya jangkrik ini selain kesukaannya mendengar suara jangkrik, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekali panen, ia pun dapat meraup omset hingga jutaan rupiah. Namun, cuaca panas menjadi tantangan bagi peternak jangkrik, karena akan berpengaruh pada perkembangbiakan serangga yang memiliki suara khas dan sering dijadikan makanan bagi burung berkicau ini. Kami usaha jangkrik 12 tahun. Kenapa bisa mikir usaha jangkrik ini? Ya buat kebutuhan, buat supaya kita bisa cukup. Panen seperti apa itu, Kak? Maksudnya buat mancing gitu, buat mancing, buat pakan burung, ya yang lain-lainnya lagi.
Tingginya permintaan jangkrik membuat warga desa setempat menjadikan ternak jangkrik sebagai salah satu mata pencaharian. Selain dapat membuka lapangan kerja, budidaya serangga jenis jangkrik juga dapat menambah dan membantu perekonomian warga. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Kerinci, warga menjadikan lahan yang tidak produktif sebagai tempat budidaya jamur tiram. Selain untuk ketahanan pangan, budidaya jamur tiram juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Budidaya jamur tiram putih yang dikelola oleh warga desa Dalam, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, merupakan kegiatan ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan kosong dan tak produktif. Budidaya jamur tiram dengan memanfaatkan lahan tak produktif oleh warga ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan. Budidaya jamur tiram yang semula dilakukan untuk kegiatan ketahanan pangan, kini juga telah menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Dalam satu minggu, pengelola dapat melakukan 4 kali panen. Dari 8.000 baklok jamur tiram yang dikelola oleh warga, dapat menghasilkan 80 hingga 100 kg jamur tiram, dengan harga jual yang berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Pengelola jamur tiram Desa Dusun Dalam Surahman mengatakan, kegiatan budidaya jamur tiram di Desa Dalam merupakan inisiatif dari masyarakat yang didukung oleh pemerintah desa setempat sebagai bentuk antisipasi terjadinya krisis pangan di Kabupaten Kerinci. Jadi pada saat ini kita sudah mempunyai lebih kurang 7.000 ataupun 8.000 backlog yang berada di tempat budidaya kita ini. Dan setiap 1.000 itu menghasilkan jamur lebih kurang itu 5 kilo dalam satu hari. Jadi pada saat ini juga ada kami bagikan kepada masyarakat, mungkin masyarakat untuk mencegah stunting yang ada di desa pada kemarin. Insya Allah pada saat ini di desa kami tidak ada stunting lagi. Sangat mendukung sekali untuk kegiatan dari BUMDes desa kita ini. Karena ini bisa menjadi andalan BUMDes di Kecamatan Siulak dan suatu hal yang sangat menjanjikan bagi masyarakat kita, bagi peningkatan pendapatan asli desa. Selain untuk antisipasi krisis pangan, budidaya jamur tiram juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Berapa harga bahan pangan di PTM Muarabungo kini mengalami penurunan cukup drastis. Namun untuk harga cabai rawit dan cabai merah justru merangkak naik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Mukriyadi, melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Halo, selamat sore Andi. Ya, selamat sore. Baik Andi, apa penyebab turunnya sejumlah harga bahan pokok di PTM Muarabungo secara drastis dan apa saja bahan pangan yang mengalami penurunan harga tersebut, Andi? Baik, dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya lagi berada di area pasar tradisional modern Muarabungo, di mana untuk saat ini sejumlah harga pangan atau pokok di Kabupaten Bungo, tepatnya di pasar tradisional Muarabungo mengalami penurunan drastis. Mana penyebab dari penurunan harga pangan ini disebabkan karena melimpahnya pasokan pangan yang datang dari berbagai daerah, terutama seperti bawang merah, di mana bawang merah sepekan yang lalu sempat tembus di atas harga 45 hingga 50.000 per kilogramnya. Namun pada hari ini, 2 hari sebelumnya sudah mengalami penurunan cukup drastis. Hingga sampai hari ini, sore hari ini di pasar tradisional Muarabungo, di mana harga bawang tembus di harga 19.000 per kilogramnya. Begitu juga untuk bawang putih, sebelumnya sepekannya juga sempat meroket tinggi di harga 55.000 per kilogram. Namun pada hari ini turun di harga 35.000 per kilogramnya. Selanjutnya untuk ayam potong, di mana ayam potong ini sebelumnya juga mengalami harga yang cukup tinggi di harga 28.000 kilogramnya. Namun pada hari ini sampai sore hari ini potong cukup turun drastis di harga 19.000 per kilogramnya. Ketiga, bahan pangan ini menurun cukup drastis, ini disebabkan karena pangan tersebut untuk pasokan masuk ke setiap agen yang ada di PTM Muarabungo
melimpah, di mana masuk dari daerah lain cukup intens mendatangkan tersebut ke pasar tradisional modern. Juga adanya panen raya, di mana beberapa kelompok petani di Kabupaten Bungo juga mengalami panen perdana juga panen raya, sehingga pasokan menumpuk di pasar tradisional modern Bungo, sehingga secara langsung harga mengalami penurunan cukup drastis. Demikian. Baik Andi, dengan berbagai harga bahan pokok yang turun secara drastis, kemudian apa penyebab masih tingginya harga cabai rawit dan cabai merah, Andi? Baik, untuk dua komoditas ini cukup sampai hari ini cukup meroket terus harga, di mana kedua bahan pangan tersebut kebetulan dua pangan ini sangat diminati masyarakat, apalagi ibu-ibu rumah tangga, di mana untuk cabai merah sendiri sampai saat ini terus meroket naik. Kemarin 2 hari sebelumnya sempat di harga 5.000 per kilo, namun pada hari ini naik setingkat lagi di harga 55.000 per kilogramnya. Begitu juga untuk cabai rawit sampai saat ini masih di atas 60.000 per kilogramnya. Penyebab dua komoditas ini terus meroket karena pasokan untuk saat ini cukup kurang, di mana biasanya pasokan cabai merah ini datang dari Pulau Jawa dan dari Sumatera Barat. Namun dua daerah penyangga komoditas ini sampai hari ini, sepekan hari ini tidak ada melakukan penyuplaian cabai merah dan cabai rawit ke pasar tradisional modern, sehingga harga mulai melambung tinggi. Itulah penyebabnya di pasokan dua komoditas ini sampai saat ini masih kurang. Biasanya dua pasokan ini selalu intens, kayak dari Pulau Jawa dan Provinsi Sumatera Barat biasanya sering menyuplai cabai merah dan cabai rawit, sehingga sampai saat ini, sampai sore ini, informasi yang kami dapat dari pedagang di pasar tradisional modern Bungo untuk cabai merah dan cabai rawit sampai saat ini pasokan berkurang. Ini efeknya karena ada beberapa daerah yang mengalami musim kemarau, sehingga para petani mengalami gagal panen, sehingga pasokan cabai merah dan cabai rawit mulai terganggu di Kabupaten Bungo, terutama di pasar tradisional modern. Demikian. Baik Handi, hingga saat ini sejumlah harga bahan pangan di PTM Muaro Jambi masih berfluktuatif. Terima kasih Andi atas laporan Anda, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya saudara, volume sampah di Kabupaten Batanghari sampai saat ini terus mengalami peningkatan. Ini terjadi seiring semakin bertambahnya kawasan wisata serta tumbuhnya UMKM di daerah tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari saat ini mulai mengangkut 28 ton sampah setiap harinya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hampir 2 ton lebih. Peningkatan volume sampah ini terjadi dikarenakan semakin bertambahnya pusat wisata sekaligus tumbuhnya pelaku usaha kecil makanan maupun minuman di daerah tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari Zamzami mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah, petugas pun secara rutin melakukan pengangkutan sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan, mulai dari pagi hingga sore hari. Selain itu, kendaraan operasional angkutan sampah juga telah dimaksimalkan sesuai wilayah angkutnya. Tidak hanya itu, di setiap sudut titik pusat keramaian juga telah disediakan tempat sampah, sebagai sarana penampungan sampah sementara sebelum dilakukan pengangkutan. Kapasitas tempat pembuangan akhir atau TPA di Kabupaten Batanghari masih cukup memadai untuk menampung sampah dengan jumlah yang besar setiap harinya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. BMKG Minangkabau Padang Pariaman mengimbau 4 daerah waspada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas.